announcement. Dan saya mau untuk setiap kita mempersiapkan hati dan juga kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Alright, so let's prepare our heart. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Aduh, rindu banget nih. Senang banget bisa ketemu di tempat ini. I'm gonna love this moment that we can worship together, meeting face to face. Hallelujah. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama di rumah katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Pagi hari ini Tuhan, diri di sini di gereja, di rumah kami masing-masing, di kendaraan kami mau katakan terpujilah Engkau selama-lamanya. Wherever we are, Lord, in our room, in our car, in this building, we will proclaim that You are God of gods and that Your name will be glorified from now on until forever. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau karena memang Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. We are ready, Lord, to praise You and to worship You. In Jesus' name we pray, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Good morning semua yang di rumah, yang di sini. Saya berharap dalam keadaan yang sehat ya, hati-hati di depan licin, kalian berkendaraan, stay fokus dan yuk di minggu baru ini mungkin ada yang merayakan Valentine juga. Mari kita mulai puji Tuhan, kita kasih salam yang di rumah, kita kasih salam di kanan dan kita akan mulai memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semua. Haleluya, haleluya. Na 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 na. Na
rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sampai kesudahan. Yang benar memuji di mana, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Dan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 la 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 la, na 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 na. Haleluya, boleh semuanya Tuhan boleh duduk yang di rumah, yang di gereja sekalian. Mari tenangkan diri kita, terutama bersyukur bahwa sudah masuk minggu kedua bulan yang baru. Let's give thanks that this is the second week of this new month. It's a special month buat kita. Ini bulan yang spesial. Gereja kita berulang tahun. Our church having its anniversary. Mari kita ucapkan syukur. Kembali lagi berkat-berkat Tuhan. Juga kita ngobrol sama Tuhan mungkin yang masih dalam keadaan terkukung. Let's pray to God. If you still have a lot of burden in your heart, kita nggak tahu ke depannya gimana 2021, tapi kita punya Tuhan. We don't know what's gonna happen in 2021, but to remind you, we still have our God. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Yes Lord. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Aku tak dapat melihat, walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku.
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, is our God. Terima kasih Tuhan, berkuat Tuhan. Engkau besar Tuhan. Di tengah situasi seperti ini Engkau Tuhan, You are greater God. We are ready to listen to the sermon, Lord. Open our heart, Lord. Open our ears, Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of the Lord, we'll say amen, amen, amen. Will we sing grace? How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita. We are here now is because God's grace for our life. Ayo dari tempat Anda masing-masing, Anda yang di rumah, di kamar, Anda pasti tahu lagu ini. Wherever you are, let's sing this song together. When we see grace, how sweet the sound that saved a wretch, that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. I'm found. Was blind, but now I see. 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 Kita tadinya buta secara rohani. Tadinya jalan kehidupan kita tuh menuju kegelapan. We are blind and we are go into the depth of our life. Tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mati buat kita. But because of His amazing grace for us, that He died on the cross for us. Dan sungguh beruntung pada saat kita diselamatkan. How lucky we are that we are being saved by Him. Ucapan syukur kita yang pertama-tama setiap hari adalah karena keselamatan yang boleh kita miliki.
the first word that's supposed to come out from our mouth every morning is to be thankful for our life. That He has died on the cross for us. Terima kasih Bapak. Thank you, God. Bicara buat hati setiap kami dimanapun kami berada. Speak to each one of us, wherever we are. There's power in your name. Ada kuasa di dalam nama Yesus. There's power in your name, Jesus. Haleluya. Berhembus Roh Kudus. Urapi lidah bibir saya Tuhan dalam menyampaikan firman. Bless Pastor Aldo thumb and mouth spreading the gospel. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. We are ready to receive the word of God in the name of Jesus. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amin. Apa kabar semuanya? Good morning everyone. Good morning. Yang Anda yang ada di rumah yang mengikuti secara Facebook Live, saya mau ingetin kalau ada di antara Anda yang punya prayer request, karena kita sedang melakukannya secara live. Kalau Anda mempunyai prayer request, ayo tulis di komen ya. Anda yang mengikuti lewat account Philadelphia Praise Center atau mengikuti lewat account Aldo Siahaan, silahkan Anda menuliskan di komen apa yang menjadi prayer request Anda. Boleh detail, boleh nggak detail juga nggak apa-apa. Kita akan mencoba untuk nanti at the end untuk mendoakan prayer request Anda. For those of you who doesn't speak Indonesian, you can go to the link on the bottom of the comment part on your Facebook, and also if you have any prayer request, you can just put your prayer request on the comment side. That we are going to pray for all the prayer requests at the end of this service. Okay? Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada dimanapun Anda, ayo Anda yang punya kebutuhan doa, kita sama-sama boleh tulis di komen untuk nanti kita doain sama-sama. Anyway, Gongsi Facai, dan juga saya percaya setiap hari biar menjadi hari kasih sayang buat kita semuanya. Setiap hari, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari bisa menjadi hari kasih sayang buat kita semuanya. Setelah berbulan-bulan, after months, we haven't seen each other. Saya ingat kayaknya November minggu keduaan ya, minggu ketiga kita di Philadelphia khususnya, kita nggak ketemu lagi. We just go online. Christmas kita melakukan Zoom online, dan kita memasuki bulan Februari ini. This is for the first time kembali kita melakukan live Facebook, ya. Dan saya dikelilingi oleh leaders di sini, bersyukur, dan juga saya bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang nggak pernah stop untuk melayani anak sekolah minggu. Kasih applause untuk guru-guru sekolah minggu. Good job guru-guru sekolah minggu. As well for the youth, for Chema and Jenna yang nggak pernah capek juga dalam melayani anak-anak muda. Thank you. So start next week. Listen, saudaraku, mulai minggu depan kita akan kebaktian hanya satu kali di gedung. Akan seperti ini juga, ada Facebook Live-nya. Tapi hanya dibatasi 20 orang max. Maaf banget kalau emang udah penuh, maaf semaaf-maafnya. Makanya kalau Anda rindu banget untuk ibadah di in person seperti sekarang ini atau seperti dulu-dulu, ayo buruan SMS dan daftar maksimum 20 orang. Dan seperti biasa, daftarkan kepada email, dan Anda tahu nomornya seperti yang ada di pengumuman sebelumnya. So, hanya maksimum 20 orang. Siapa cepat, dia dapat. And as you know, bulan Februari merupakan bulan anniversary buat Philadelphia Praise Center. Nah, kita memasuki usia 16 tahun
ya 16 years. So if it's orang tuh ya itu udah anak teenagers, udah di high school ya nih, udah di high school. So 16 years. So we have a special present. Kita ada hadiah khusus buat Anda keluarga besar PPC dimanapun saja, tapi khususnya yang ada di Philadelphia dan sekitarnya. Jadi kita akan celebrate secara social distance. Apa itu social distance celebration-nya? Beda baik-baik. Jadi kita akan mempersiapkan bukan hanya makanan, ada special gift buat Anda semuanya. Tapi tolong Anda kirimkan nama Anda, SMS ke saya atau WhatsApp ke saya, bilang, oh ini saya mau ikutan untuk birthday-nya, ultahnya PPC. Nama saya A, B, C, saya satu rumah, mau berapa orang dikasih tahu aja namanya, siapa-siapa aja. Anak sekolah minggu, they have their special gift. Anak youth, they have their special gift. Dan dewasa juga ada gift-giftnya. Dan daftar nama-nama Anda ditunggu sampai tanggal 25 Februari. Oke, daftar nama-nama Anda akan ditunggu sampai tanggal 25 Februari. Dan tanggal 28 Februari, hari Minggu tanggal 28 Februari, untuk Anda yang tinggal di Philadelphia dan sekitarnya, nih, dengar nih. Kalau Anda datang dan ambil makanannya ke PPC dari jam 11 sampai jam 2 siang, Anda akan ada kemungkinan memenangkan hadiah ratusan dolar. Makanya, Anda datang, Anda ambil makanan Anda dan gift Anda, dan di situ Anda akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah ratusan dolar. Nah, tapi kalau Anda yang nggak mau datang, minta diantrin, bisa juga tulis. Tapi Anda kehilangan kesempatan memenangkan hadiah ratusan dolar. Ini antara memang kita pengen melayani Anda atau memang kita malas nganterin ya. Tapi kayaknya kita malas nganterin, nggak just kidding. Pokoknya gini, kita ada hadiah nih, ada hadiah banyak, makanya datang. Masa nggak rindu sih sama kita? Kita aja rindu. Jadi makanya Anda datang, nggak sampai 1 menit. Anda datang, Anda ambil hadiahnya, and then boom, you pick the prize, and then ketahuan Anda pemenangnya atau enggak. Oke? Kalau Anda kurang jelas, nanti akan saya sampaikan pengumuman-pengumuman berikutnya. Oke? Anda paham? Sekali lagi, sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, Anda yang mendengarkan pengumuman ini, kalau Anda ada prayer request, silakan masukkan prayer request Anda. Alright? Saudaraku, kita akan bicara mengenai in Jesus name. Oke, kita akan bicara mengenai in Jesus name, dalam nama Yesus. There's a power, ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi waktu saya umur 9 tahun, 9-10 tahun gitu ya, saya ingat gitu, papa saya itu bukan seorang pendeta, dia bukan seorang penginjil, bukan seorang apa-apa, tapi gue bingung gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang tuh sering datang keluar masuk rumah saya gitu. Dan yang cuma sharing lah sama bapak saya, atau cuma minta didoain gitu segala macam. Dan jadi saya terus diekspos dari kecil melihat wajah-wajah yang tidak familiar yang keluar masuk rumah saya gitu. Nah, that's not the point. The point adalah satu hari sore-sore gitu di ruang tamu saya gitu, saya duduk di sofa. Tahu apa saya sama satu temannya, ada satu orang lagi gitu. Mereka ngobrol-ngobrol. Tahu ngedoain satu orang gitu. Nah, apa yang terjadi? Satu orang yang didoain, saya masih ingat kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu segala macam. Tiba-tiba dia jatuh di lantai. Tiba-tiba dia kayak manifestasi. Waktu itu saya nggak ngerti gitu ya. Dia manifestasi. Jadi ngeri banget gitu. Dan bapak saya sama temennya itu cuma berdoa dalam nama Yesus. Nah, saya anak umur 9 tahun, anak umur 10 tahun saya ngeliatin kayak gitu. Saya nggak lari, saya nggak nangis, saya nggak ini. Cuma saya lakukan karena ayah saya melakukan itu dalam nama Yesus. Jadi saya lagi duduk di sofa itu, yang saya lakukan adalah apa? Saya juga ngomong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak ada yang ngajarin, saya nggak diajarin sama siapa-siapa.
Di sekolah minggu saya juga nggak ada yang namanya pelepasan, belum ada gitu ya. Anak kecil di pelepasan juga sedih juga kali ya soalnya gitu. Nah akhirnya saya dari sofa itu saya berdoa, saya ikutin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah apa yang terjadi? Orang ini yang tadinya benar-benar dikuasai oleh kegelapan, akhirnya lama-lama berkurang, akhirnya dia benar-benar bebas. Dan di situ saya belajar ada kuasa yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Penting banget kita mengetahui nama, bahwa nama itu gak bisa sembarangan. Ya, pada saat Anda pergi ke satu tempat, punya keperluan apa-apa, pada saat Anda menyebutkan nama yang tepat, itu aksesnya bisa buka kemana-mana. Gitu. Saya misalnya waktu di Indonesia, ini di Indonesia bukan di Amerika, di Indonesia gitu ya, punya keperluan kasih tahu, lo sebut aja nama si A, bapak si ini. Dan saya Pak, saya mau ketemu sama bapak ini. Langsung deng. Oh langsung disambutnya beda. Gitu. Tandanya penting banget nama itu. Karena apa? Nama menunjukkan identitas, nama menunjukkan individu orang tersebut, nama juga bisa menentukan akan purpose atau masa depan seseorang. Makanya di Alkitab selalu disebutkan kenapa dikasih nama Jacob, kenapa dikasih nama Musa, kenapa dikasih nama Daud. Semuanya itu kenapa dikasih nama Petrus, karena penting banget sebuah nama. Nama menunjukkan identitas. Contohnya seperti saya, ada marganya, tandanya, ini orang dari Tapanuli, dia ini datangnya dari daerah mana segala macam. Itu menunjukkan identitas. Penting banget nama, karena nama juga bisa menunjukkan generasi. Kalau di Indonesia, I don't know in Guatemala or in Amerika. Kalau di Indonesia, nama Yusuf misalnya, Ucup, itu generasi 70-an. Ya, 80 udah mulai ganti David, gitu. 90-an udah Michael, udah Clark, gitu, Emily. 2010, 2020 namanya udah beda-beda lagi. Nah, itu menunjukkan generasi itu menunjukkan nama juga. Gitu. Jadi penting banget kita di dalam memakai sebuah nama. Gitu. And hopefully kalau Anda yang mendengarkan pesan ini, kalau ada Anda yang lagi hamil, kasih nama anak Anda itu yang benar-benar punya purpose, gitu. Jangan kasih nama sembarangan, gitu ya. Namanya dikasih nama si badut lah atau siapa lah, jangan kasih nama yang benar-benar. Oke, buka bersama saya Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini cerita mengenai angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini mulai panik nih murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, ini catat nih, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapakah gerangan orang ini? Siapa Yesus
menurut Anda? Siapa gerangan orang ini? Ayo, saya mau dengar. Siapa gerangan Yesus menurut Anda? Di Matius 1 ayat 21 dikatakan bahwa Yesus dikasih nama sebelum lahir bahwa engkau harus menamakan dia Yesus karena dia akhirnya akan menyelamatkan umat manusia. Di dalam Matius 3 dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihinya, kepadanya lah aku berkenan. Ini waktu Yesus dibaptis. Ternyata dia bukan hanya penyelamat, dia juga adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Di Markus 1 ayat 1 dikatakan He is the Son of God. Dia adalah anak Tuhan, anak Yahweh. Di Markus 4 ayat 35-41 yang barusan kita baca bahwa alam semesta aja tunduk kepada Tuhan kita. Siapakah gerangan orang ini? Dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup mengusir roh jahat. Ingat ceritanya di dalam Markus 5 ayat 1-20, di mana ada orang yang kerasukan setan legion, di mana ada ratusan kuasa kegelapan masuk di dalam tubuhnya, dan Yesus mengusir setan itu masuk ke dalam babi-babi hingga ribuan babi mati. Pada saat itu babi harganya langsung drop banget gitu. Lalu siapakah Tuhan itu? Siapa gerangan Tuhan itu? Bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan wanita yang dalam sakit pendarahan. Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan. Siapakah gerangan orang ini? Bahwa dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Pertanyaannya, menurut Anda, siapakah Yesus itu? Siapakah gerangan Yesus itu? Kita sering banget mempergunakan kata-kata di dalam nama Yesus atau in Jesus name pada saat kita mengakhiri doa kita, benar nggak? Itu kita diajarin dan sudah menjadi kebiasaan akhirnya bahwa in Jesus name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah, tapi apa iya kalau kita udah mempergunakan nama Yesus, kewajiban Tuhan tuh harus mengabulkan? Kan di dalam Yohanes dikatakan begitu. Oke, buka bersama-sama saya Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saya mau bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa saja yang kalian minta atas namaku, itu akan kulakukan untuk kalian, supaya Bapa diagungkan melalui Anak. Apa saja yang kalian minta atas namaku akan kulakukan. 2 kali nih Tuhan bilang. Apa aja. Wah, top banget. Apa aja yang kalian minta akan aku kabulkan. Dan itu apa aja yang kalian minta atas namaku akan kulakukan. Nah, pertanyaannya gini, apa iya jadi kalau kita udah ngomong berdoa, minta sama Tuhan berdoa, yang dia bilang dalam nama Yesus, pasti kabulkan. Gitu. Whatever you ask in my name. Pas 1 tahun yang lalu, kebetulan keponakan saya, dia sekolah di Wuhan. Nah, sekolah di Wuhan waktu itu pas mulai yang namanya COVID-19. Di lockdown Wuhan. Dan apa terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah pemerintah Indonesia melakukan apa? Pemerintah Indonesia melakukan evakuasi semua anak-anak student Indonesia, orang-orang Indonesia yang memegang paspor Indonesia di Wuhan. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan. Mereka langsung dijemput dari apartemen mereka dan dibawa ke bandara dan terbang dengan pesawat yang hanya orang-orang Indonesia tersebut dan dibawa ke Pulau Natuna, dan di sana mereka disuruh karantina selama 2 minggu. Dan setelah itu dicek semuanya negatif, baru boleh pulang. Karena apa? Karena mereka pemegang paspor Indonesia. Demikian juga kalau Anda pemegang paspor Amerika, paspor biru,
Anda keluar dari Amerika, Anda mengalami masalah atau apa-apa, ingat, Anda punya masalah apa-apa, Anda tinggal telepon ke embassy, orang embassy Amerika akan datang menolong Anda. Karena apa? Karena ada paspor birunya itu. Tapi itu apa hubungannya dengan whatever you ask in my name? Maksudnya gini, harus ada hubungan, bos. Nggak bisa kita paspor biru, begitu kita pertolongan sama kedutaan besar Inggris. Nggak bisa, karena nggak ada hubungannya. Anda teriak-teriak, Anda minta pertolongan sama Sultan Brunei sekalipun, kalau Anda bukan orang Brunei, Anda nggak akan ditolong. Harus ada hubungan. Pada saat Anda mau minta sesuatu, pentingnya pada saat kita berdoa in Jesus name, sebenarnya lo ada hubungan apa enggak sama Tuhan? Ada kedekatan enggak sama Tuhan? Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, apabila kalian, saya mau bacain, apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa aja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Man, powerful banget nih. Oh, gue minta apa aja nih, pasti akan dipenuhi. Tapi baca dulu nih sebelumnya. Sudahkah kita bersatu dengan Tuhan? Sudahkah ajaran Dia tinggal di dalam hati kita? Kamu di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Sudahkah kita mengenal karakter Tuhan? Sudahkah kita tahu keinginan-keinginan Tuhan? Karakter Tuhan, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha kuasa, Dia Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, pengampunan segala macam. Sudahkah kita mengenal itu? Baru dikit tuh. Itu karakter Tuhan tuh banyak banget. Sudahkah kita mengenal karakter Dia? Terus, udahkah kita menyelami isi hatinya Tuhan, tahu keinginan-keinginan Dia? Keinginan Tuhan kepada kita, Dia mau supaya kita jadi garam dan terang. Keinginan Tuhan adalah untuk kita pikul salib, sangkal diri, dan apa? Dan mengikuti Yesus. Sudahkah kita follow Him? Tuhan mau untuk kita menjadi messengernya Tuhan, menyampaikan kabar baik, memuridkan banyak orang. Keinginan Tuhan adalah apa? Untuk bukan kecelakaan, tapi apa? Kedamaian, masa depan yang penuh pengharapan. See, on and on yang bisa kita sampaikan. Tapi pertanyaannya adalah gini, harus ada kedekatan, harus ada pengenalan nih. Jadi pada saat kita mau berdoa di dalam nama Yesus, kita diingetin, ayo bangun kedekatan lagi sama Tuhan. Ayo bangun kedalaman lagi. Ayo temukan karakter-karakter Tuhan baru. Temukan keinginan-keinginan Tuhan yang baru. Itu yang pertama. Ayo kita bangun kedekatan. Hal yang kedua, bilang whatever you ask in my name. Apapun yang kalian minta. Nah, konsep kita di kepala kita dengan ayat itu, kita bikin gini. Tuhan ini udah, pada saat gue pakai di dalam nama Yesus, Bapa di surga gak bisa berbuat apa-apa lagi. Harus nih ngabulin. Konsep kita berpikir bahwa, oh mau gak mau nih, Tuhan harus ngabulin. Dan konsep kita berpikir juga, pokoknya Tuhan wajib mengabulkan doa kita. Karena kita udah pakai magic word nih. Magic word adalah dalam nama Yesus. Padahal enggak, saudara. Konsepnya ini saya dengar dari seorang hamba Tuhan, bagus banget katanya gini. Konsep yang benar pada saat kita memakai di dalam nama Yesus adalah biar semua kontrol, keputusan dan apapun dari doa saya biar Tuhan yang memutuskan. Bang! Ternyata pada saat kita pakai di dalam nama Yesus, artinya apa? Tuhan, Engkau yang ambil keputusan. Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, apapun yang saya doakan ini, Tuhan yang putuskan. Bukan artinya konsepnya bahwa Tuhan udah tangannya harus benar, harus mengabulin. Enggak. Bahwa ternyata we surrender basically. Kita serahin semuanya pada saat kita berdoa di dalam
nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan tuh Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu isi hati kita, pikiran kita. Semuanya Dia tahu. Jadi kita nggak perlu masalah sama Tuhan. Again, pada saat kita berdoa di dalam nama Yesus, artinya apa? Kita serahin semua keputusannya kepada Tuhan. Malah bukan apa? Bukan mojokin Tuhan, lo harus ngabulin. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan gini, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depannya, dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Yang saya mau garis bawahi ini, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Apa? Artinya apa? Tuhan tuh tahu isi hati Anda. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda. Gak ada satu pun yang tersembunyi. Tetes air mata Anda, Tuhan tahu. Kegelisahan Anda, Tuhan ngerti. Gak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya ngerti gini bahwa setiap orang kehidupan punya ceritanya beda-beda. Dan saya tahu banget karena kita masih hidup di dunia ini, no one has a perfect life. Gak ada satupun yang punya kehidupan yang sempurna. Semuanya menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Kalau Anda punya masa lalu cerita kehidupan yang pahit, yang negatif, tapi tahu, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan menyediakan apa yang terbaik buat Anda di dalam nama Yesus. Karena apa? Kita surrender, kita serahin semuanya kepada Tuhan. Tuhan peduli akan kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau kehidupan kita tuh benar-benar berbuah, fruitful. Gak begini-begini aja. Tuhan mau kehidupan kita berdampak pada saat Dia tahu bahwa dengan kita membawa nama Yesus, hidup kita akan membawa dampak buat orang lain. Hal yang pertama, harus bangun pengenalan akan Tuhan. Hal yang kedua adalah apa? When we pray in Jesus' name, that means kita serahin semua keputusan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia lebih ngerti, karena Dia lebih peduli kepada kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Lukas 17 berbicara tentang 10 orang kusta. Dari 10 orang kusta, Anda tahu ceritanya, hanya satu yang balik mengucapkan syukur. Dan Tuhan bilang gini, imanlah yang menyelamatkan engkau. Jadi pada saat kita berdoa di dalam nama Yesus, we have to include our faith. Bukan cuma melontarin kata-kata, tapi ada iman kita pada saat kita berdoa. Yang terakhir saya mau sampaikan gini, tanya gini, jangan pakai nama Tuhan Yesus kalau kita belum kenal Dia. Jangan pakai nama Tuhan Yesus sembarangan kalau kita gak membangun hubungan dengan Dia. Ya, saya juga gak setuju kalau kita juga jangan memakai nama Yesus dengan sembarangan. Artinya jangan atau apa-apa kita seolah kayak cursing atau apa dengan nama Yesus, itu gak benar. Tapi sehubungan dengan doa, saya katakan kita jangan sembarangan pakai nama Yesus kalau kita belum kenal Dia atau kita gak punya hubungan dengan Dia. And let me close with this. Ayo, saya encourage, baik saya pribadi dan juga Anda, dimanapun Anda yang mendengar firman ini, untuk kita apa? Sebelum kita memulai dengan pakai nama Tuhan Yesus, in Jesus name, ayo we put Jesus as a center for our life. Ayo kita tempatkan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Lewat apa, saudaraku? Lewat doa kita, lewat bangun hubungan dengan Dia. Lewat apa? Lewat keberserahan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau saya tanya
ada di antara Anda yang pernah mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus, saya yakin kita bisa cerita panjang lebar. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan hanya Tuhan Yesus yang memberi kelegaan. Anda bisa cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong Anda. Yes, He is a mighty God. He is a big God. He is a great God. Tapi yang paling penting adalah when we say in Jesus name, kita diingatin untuk kita bangun hubungan lebih lagi, untuk kita memberikan kebersihan kehidupan kita kepada Tuhan lebih lagi, dan untuk kita membangun iman kita. Amin. Saya memanggil pemusik maju ke depan. Kalau ada di antara Anda yang punya prayer request, saya mau cek dulu ada yang sudah mengirimkan. Oke. Silakan dikirimkan. Oke, untuk Anda semuanya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Sebelum kita masuk di dalam doa, sekali lagi saya mau ingatin untuk Anda yang mau ikutan di dalam kebaktian next week di tempat ini, maksimal hanya 20, silahkan SMS kepada Imelda. Dan saya minta maaf kalau ada di antara Anda yang terlambat daftar dan gak bisa dapat space, karena kita lagi masa transisi untuk mencoba untuk masuk di dalam in person dengan 2 kali kebaktian in the future-nya. Demikian juga untuk Anda semuanya, mari kita sama-sama celebrate 16th anniversary of Philadelphia Presenter secara social distance dengan mengirimkan nama-nama Anda kepada saya lewat SMS atau lewat WhatsApp. Yuk, kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Engkau Tuhan yang besar, dari satupun yang Kau gak ngerti. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan.
sekalipun Tuhan ngerti. Bapak kami berdoa untuk khususnya di Philadelphia di dalam penyebaran untuk vaksin, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Untuk kasus coronavirus bisa semakin reduce Tuhan. Tuhan memerintah untuk Amerika, untuk keadilan, untuk kebenaran, untuk kedamaian ada atas negeri ini. Berdoa buat mereka yang bergumul sakit, apa itu karena COVID-19 atau karena sakit yang lain. You are God of healer. Dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kalau mereka butuh pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan-pekerjaan buat mereka. Berdoa hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri yang sedang mengalami ketegangan-ketegangan. Let your peace reign over families and families. Biar damai Tuhan, Roh Kudus yang mendamaikan keluarga-keluarga. Di dalam nama Yesus. Bersyukur juga Tuhan untuk keluarga besar Pipis yang boleh memasuki 16 tahun. Mereka yang membawa persembahan, mereka yang mempersembahkan kehidupan mereka, yang terus mendukung jalannya gereja ini. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu sampai lanjut usia, semuanya ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan, Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kemanapun Anda pergi. Tangan Tuhan memimpin Anda pada saat masuk, pada saat keluar, dan apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mau menyerahkan kehidupannya di dalam Yesus Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan ada di rumah dengan katakan amin. To God be glory. To God be the glory. Yes. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Jangan lupa Anda bisa mengikuti Zoom doa hari Senin dan juga Care Group secara Zoom hari Kamis jam 7. I'll see you next week. Bye-bye.